Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Data Raya akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai dataset gempa pada tahun 2015. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok 6 sendiri. Yang pertama ada saya, Ali Rahmat Lamtari, berikutnya Christine Septiana Sari, yang ketiga Dania Armila, berikutnya Ikrimatul Fuadah, Resita Permata Cinta, Chandra Smira, Ciara Irma, Hairana Madia, dan yang terakhir Ovinea Falsa. Baik, sekian untuk kelompok perkenalan nama kelompok. Kita masuki sheet 1. Sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang ada pada dataset gempa 2015, ada day, month, region, time, year, dan lain-lain. Tetapi yang saya gunakan pada sheet 1 ini yaitu Mach dan Mont. Sebelumnya, skala magnitudo merupakan ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Jadi semakin besar gempa, maka semakin tinggi pula angka magnitudo yang dihasilkan. Jika kita melihat pada data yang ada, eh, maksimal maksimal angka magnitudo yang dihasilkan itu pada bulan November, yaitu berada pada angka 400 magnitudo. Sementara untuk ukuran minimalnya berada pada bulan September, yaitu berada di angka 200. Oke, sekian untuk sheet 1. Berikutnya sheet 2 kepada Christine, saya silakan. Baik, terima kasih Alia. Yang selanjutnya di sheet 2 ini, saya menggunakan variabel lon dan mon, di mana mon itu adalah bulan dan lon adalah singkatan dari epicenter, longitude, atau garis bujur epicentrum, di mana garis bujur epicentrum sendiri merupakan titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari kedalaman atau hipocentrum gempa bumi. Kemudian di sheet 2 ini filter yang kami gunakan itu adalah Indonesia. Seperti yang kita lihat di sheet 2 ini, pada bulan pertama atau bulan 1, loannya itu adalah 123, sekian. Kemudian pada bulan kedua itu loannya 121, sekian. Pada bulan ketiga loannya 126, sekian. Pada bulan keempat loannya 125, sekian. Pada bulan kelima 126, sekian. Bulan keenam 123, sekian. Bulan ketujuh 124, sekian. Bulan ke-8 119, sekian. Bulan ke-9 125, sekian. Bulan ke-10 123, sekian. Bulan ke-11 119, sekian. Lalu pada bulan ke-12 loannya itu 124, sekian. Baik, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Dania Armila. Baik, terima kasih Christine. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sheet 3. Variabel yang saya gunakan dalam datasheet ini adalah mon atau bulan dan lot atau latitude. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu latitude. Latitude adalah garis melintang di antara kutub utara dan kutub selatan yang menghubungkan antara sisi timur dan barat bagian bumi. Biasanya latitude mewakili posisi sumbu Y dalam suatu grafik dan digunakan untuk menentukan titik koordinat garis lintang yang terjadi pada bencana gempa bumi di Indonesia. Dalam grafik yang sudah dipaparkan, bahwa MON dan LOT yang berhubungan pada titik koordinat tersebut dari bulan 1 hingga bulan 12 terjadi penurunan, peningkatan, penurunan, bahkan peningkatan yang sangat signifikan pada bulan 10 ke bulan 11, lalu penurunan yang sangat drastis dari bulan 11 ke bulan 12. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke sheet 4 kepada Ikrimatul. Baik,
Saya akan menjelaskan tentang sheet 4, di mana sheet 4 ini ada dua variabel. Variabel pertama itu adalah magnitudo, di mana magnitudo ini adalah kekuatan gempa bumi yang biasanya itu dalam bentuk angka dengan skala Richter gitu. Dan untuk variabel kedua itu region atau wilayah tempat gempa bumi itu terjadi. Dan untuk data pertama, gempa terjadi di 80 km di kota Ternate, Indonesia dengan magnitudo 8,2, dan ada juga di 80 km kota Utan, Indonesia dengan magnitudo 4,4. Selanjutnya di 80 km dari kota Palu dengan magnitudo 4. Selanjutnya di wilayah 80 km dari kota Kevamenanu, Indonesia dengan magnitudo 4,5. Selanjutnya ada dari wilayah 80 km dari kota Sabang dengan magnitudo 5,5. Selanjutnya ada 80 km dari Sungai Penuh, Indonesia dengan magnitudo 4. Dan ada dari wilayah 80 km dari wilayah Pagar Alam dengan magnitudo 4,6. Selanjutnya ada dari wilayah 123 km dari kota Ternate dengan magnitudo 4,2. Selanjutnya ada dari 123 km dari Tobelo dengan magnitudo 4,1. Dan ada dari kota Bitung dengan magnitudo 4,4. Selanjutnya ada dari kota Tobelo dengan magnitudo 4,1. Ada dari kota Unaha, Indonesia dengan magnitudo 5,1. Selanjutnya ada dari kota Sabang, 124 km dari Sabang, itu magnitudonya 4,1. Ada dari 124 km kota Habibola dengan magnitudo 4,1 juga. Selanjutnya ada di wilayah Amahai dengan magnitudo 14 magnitudo. Selanjutnya di wilayah Bau-Bau dengan magnitudo 4. Selanjutnya ada di kota Lolayan dengan magnitudo 4,8. Selanjutnya ada di kota Saumlaki dengan magnitudo 4. Selanjutnya dari kota Bitung dengan magnitudo 8. Dan dari data-data yang tadi sudah dibacakan, itu data dengan magnitudo terbesar yaitu dari kota Amanai. Tadi itu 14 magnitudo, dan itu termasuk ke dalam gempa besar atau gempa hebat. Nah, mungkin untuk sheet 4 cukup sekian, dilanjut dengan sheet 5 yaitu Resita. Pada Resita dipersilakan. Baik, terima kasih Ikri sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai sheet 5. Pada sheet 5 ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu ada lat dan timestamp. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dania, lat atau latitude atau garis lintang adalah garis yang menentukan lokasi berada di sebelah utara atau selatan ekuator. Lalu timestamp adalah urutan karakter atau informasi yang dikodekan yang mengidentifikasi kapan peristiwa tertentu terjadi, biasanya memberikan tanggal dan waktu, terkadang akurat hingga persekian detik. Lat dalam data ini itu 2.12608, sedangkan timestamp yang tertera dalam data ini mulai dari 0B sampai dengan 1000B. Pada data ini juga dilakukan filter region agar menjadi region Indonesia saja, karena pada data ini terdapat region lainnya. Mungkin sekian dari sheet 5. Selanjutnya sheet 6 yang akan dipaparkan oleh Mira. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Risita yang sudah memaparkan tentang sheet 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sheet 6, yaitu di sini sudah terlihat bahwa dalam sheet ini telah dimasukkan beberapa variabel, yaitu
mon atau bulan, dan sum yaitu summary dari depth yang dapat disebut juga kedalaman, yang mana mengartikan bahwa dalam variabel ini menggabungkan dalam sheet 6 yaitu akan terdapat sebuah data di mana adanya kedalaman dari gempa yang terjadi di 2015. Nah, di sini tentunya sudah dibatasi juga untuk filter, yaitu atau region, di mana kita membatasi untuk bahwa gempa ini hanya memuat tentang Indonesia saja, dari yang mana aslinya data ini memiliki beberapa negara lain, namun kita memilih Indonesia saja sebagai yang paling relevan dengan keadaan gempa di dunia. Nah, jadi di sini dapat terlihat, saya lihat tentang grafik-grafiknya mulai dari bulan 1 sampai bulan 12 sesuai dengan variabel dari MON ya. Bisa dilihat juga bahwa dari sini paling rendah itu terlihat bahwa ada di bulan ke-9 atau September yang berada di sekitar antara 3 dan 2 ya. Dan lalu yang paling tinggi terdapat pada bulan 5 atau bulan Mei yang yang mencapai hingga 7K atau bisa disebut juga 7.000. Sampai sini sudah cukup, untuk sisanya bisa dilihat sendiri. Untuk sheet 6 akan dibacakan selanjutnya oleh Ciara. Kepada Ciara dipersilakan. Terima kasih Chandra Semira. Saya akan menjelaskan tentang sheet 7. Variabel yang digunakan dalam sheet 7 yaitu month yang artinya bulan, dan sum atau time step yang yaitu frekuensi terjadinya gempa bumi pada bulan tertentu. Variabel month digunakan pada grafik X, sedangkan variabel timestamp digunakan pada grafik Y yang menunjukkan frekuensi terjadinya gempa bumi pada bulan tertentu. Kalau dilihat dari grafik ini, bulan pertama mengalami gempa bumi yaitu terjadi sekitar 85B. Setelah itu mengalami penaikan sedikit pada bulan kedua dan mengalami penurunan pada bulan ketiga. Setelah itu mengalami penaikan lagi yang lumayan besar hingga bulan kelima. Setelah itu mengalami penurunan pada bulan keenam dan mengalami kenaikan sedikit pada bulan ke-8 hingga puncaknya mengalami kenaikan yang cukup pesat pada bulan 11. Mungkin sekian dari sheet 7. Sheet selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairana. Baik, terima kasih Ciara. Selanjutnya pada sheet 8, yaitu pada grafik ini, variabel yang saya gunakan adalah year dan lat, di mana grafik ini tersusun atas columns yang diisi oleh year atau tahun, dan rows yang diisi oleh lat atau singkatan dari latitude atau garis lintang pada batasan region Indonesia. Lat atau latitude sendiri merupakan garis horizontal yang membentang melintang di sekitar bumi, atau yang biasa disebut dengan garis lintang, yang bertujuan untuk membantu kita memahami posisi suatu tempat atau bencana di permukaan bumi. Garis ini diukur dalam derajat dan mewakili jarak suatu tempat terhadap garis khatulistiwa yang merupakan garis acuan untuk menentukan derajat latitude. Sehingga grafik ini menunjukkan data terjadinya gempa bumi di Indonesia pada tahun 2015 yang berada di garis lintang minus 2,12608 derajat. Selanjutnya, datasheet 9 akan dijelaskan oleh Ovin. Kepada Ovin, disilakan. Baik, terima kasih Kairana. Selanjutnya yaitu sheet 9, variabel yang saya gunakan year dan lon, di mana data dalam 1 tahun terhadap gempa bumi dan lon dalam gempa bumi mengacu pada amplitudo gelombang guncang horizontal yang merupakan salah satu cara untuk mengukur kekuatan gempa yang dirasakan manusia. Singkatan lon sendiri berasal dari kata longitudinal yang merujuk pada arah getaran gelombang gempa yang sejajar dengan permukaan bumi. Nilai lon dinyatakan dalam satuan milimeter dan biasanya diinterpretasikan bersama dengan FVG untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kekuatan dan arah gempa. Pada tahun 2015, titik lon berada pada titik tengah grafik dengan angka 122,239. Baik, dari saya sheet 9 sudah cukup dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut untuk penjelasan mengenai sheet dari sheet 1 sampai sheet 9. Berikutnya merupakan dashboard dari dataset gempa 2015. Oke, mungkin bisa langsung di next ke dashboard.
Ya, jadi berikut merupakan dashboard dari dataset gempa 2015 yang mana terdapat sheet 1 hingga sheet 9. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai dataset gempa 2015 dan variabel-variabel yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku perwakilan kelompok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.